Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ya, hari yang spesial, Jum'ah Mubarakah, Jum'ah yang diberkahi. Kita sambung yang kemarin. Jangan lupa salawat kepada Rasulullah. Hari ini berbeda salawatnya. Dan baca suratul Kahfi. Yasinnya jangan ditinggal, Al-Mulknya jangan ditinggal, Ar-Rahmannya jangan ditinggal, Waqi'ahnya jangan ditinggal. Harian itu mah. Ya, tambahin di hari Jumat dengan suratul Kahfi. Baik. Kita masih berbicara tentang Ar-Rahim. Mau tidak mau berbicara tentang setiap Asmaul Husnanya, pasti nyeset-nyeset Asmaul Husna yang lain. Karena ada yang Allah berdirikan sendiri, tapi ada juga lebih banyak lagi yang Allah sandingkan dengan nama-nama yang lain. Ar-Rahmanu fid dunya ata'un muwahhadun. Sifat atau kata atau nama atau zat ya Asmaul Husna, salah satunya adalah Ar-Rahman ya. Fid dunya, pengertian Ar-Rahman di dunia adalah ata'un muwahhadun, pemberiannya itu dari Allah itu sama. Yang kafir yang mukmin dapat mataharinya, dapat rembulannya, dapat cahaya, dapat bintang, dapat gunung, dapat pohon, dapat oksigen, dapat banyak lah. Dapat siang, dapat malam, dapat pagi, dapat sore. Syamsun, qamarun, lailun, naharun, amtarun, nabatun, at-ta'dibun ya, lil muqassiri ata'un muwahhadun. Hukuman kepada yang lalai pemberiannya juga sama. Wa ta'dibu lil muqassiri hadza fid dunya. Hukuman yang lalai di dunia. Wa amma fil akhirati takrimun khasun. Kemudian penghargaannya nanti di akhirat adalah penghargaan yang khusus. Begitu juga nanti azabnya gitu loh. Azabnya kalau yang di dunia sih judulnya tetap Rahman ya. Karena nggak akan ada apa-apanya gitu dengan yang di akhirat itu. Kalau dari akhirat itu bukan dari Rahman lagi tuh. Azab itu udah lepas itu. Kan Rahman itu di dunia kan. Maka azab itu kalau masih di dunia sih ukurannya harusnya ya seberapanya dunia juga sih. Sepanjang-panjangnya segitu gitu. Tentu kita na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung pada Allah dari segala siksaan Allah. Nah di akhirat putus tuh Ar-Rahmannya. Ketika Ar-Rahmannya putus, maka the true azab. Azab itu benar-benar jadi azab. Bisa dipahami pemirsa? Apa yang dipahami? Rahman. Semua azab itu dari Rahman juga. Karena Rahman itu di dunia kan. Rahmat itu di dunia berasal dari Rahmannya, Ar-Rahmannya. Nah maka azab pun adalah bagian dari Ar-Rahman. Karena itu sebenarnya bukan true azab kalau di Indonesia, di dunia, di buminya Allah. Ini belum true azab gitu loh. Ya. Kalau soal kematian, ya yang punya hidup kan memiliki cara kematian, terserah yang punya kehidupan gitu kan namanya kematian. Tapi bahwa bentuknya itu adalah dari Ar-Rahman itu pasti benar ya. Cuman setan mengkondisikan kita seakan-akan kita nggak kuat, nggak mampu, nggak tahan, Allah jahat. Saya pernah baca buku judulnya sangat provokatif banget. If God is good, why he is so bad? Jika Allah itu baik, kenapa dia begitu jahat? Semuanya. Ya. Tapi kalau Ar-Rahman ini udah nggak ada, artinya bukan nyuntik karena pengen nyembuhin gitu loh, bukan ngoperasi pengen nyembuhin, tapi emang pengen motong gitu kan. Waduh, celaka bos. Nah beruntunglah orang-orang beriman ketika Rahman Rahim juga ada di dunia, tapi rahimnya itu juga kemudian berlanjut sampai akhirat gitu kan. Ya. Al-an fil lughah. Yang sekarang adalah makna dari sisi bahasa. Ar-Rahim fil lughah ini min sighil mubalaghah. Ar-Rahim ini bentuk isim tafdhil mubalaghah.
jadi superlatif. Dan dia fa'il bentuknya, ya, fa'il. Rahim, fa'il. Masih ingat ini nahwu sharaf? Fa'il, ya. Yakni bimakna fa'il. Nanti banyak nih asmaul husna yang dari fa'il, ya. Perhatikan. Fa'il. Oke. Maka ini maknanya fa'il. Lihat layar kacanya saudara. Maka ketika Allah menyebut dirinya sebagai Sami', dia adalah Sami'. Kata kerjanya fa'ala. Kata kerjanya Sami'a yasma'u. Cuman kalau bentuknya adalah rahim, ini belum bersighah mubalaghah, belum menunjukkan superlatif. Tapi kalau udah bentuknya sami', maka dia bentuknya fa'il dan itulah isim mubalaghah. Banyak nih Qadir. Nah, di sini ya Qadir. Walaupun di bentuk tertentu juga tetap buat Allah superlatif ya. Qadirun ala kulli syai', ya. Nah, itu juga jadi superlatif juga gitu. Qadir, bahasa Arab nih Masya Allah. Ya. Terus apa lagi yang maknanya sighah mubalaghah ini? Basir. Terus banyak ini. Wah. Aziz. Memuliakan juga loh. Selain yang maha mulia, dia memuliakan. Terus Hakim. Terus Alim. Terus Karim. Terus Jalil. Terus Matin. Terus Jami'. Terus Khabir. Terus Hasib. Nah. Musib. Terus iklan dulu. Fil lughah ar-rahimu fil lughah min sighil mubalaghah. Fa'ilun bimakna fa'il, rahimun bimakna rahim. Maka kita ketemu wazan fa'il di kalimat rahim. Maka dia adalah rahim. Ya'ti ala makna fa'il, ya. Di wazni fa'il ya'ti di makna fa'il. Wazan fa'il ini kemudian maknanya menjadi pelaku. Fa'il menjadi pelaku. Allah Azza wa Jalla rahimun, ay rahimun li'ibadil mu'minin. Allah Azza wa Jalla rahimun, yakni rahimun li'ibadihil mu'minina, gitu ya. Idzan hadzal ismu yadullu ala sifatir rahmatil khassah. Nama ini menunjukkan sifat kasih sayang yang khusus. Allati yanaluhal mu'minuna farrahmanur rahim, ya. Bunyat sifatur rahmatil ula ala fa'lanun rahmanun lianna ma'nahul kathrah. Oh, subhanallah. Kalau Rahman boleh ditulis dengan alif panjang, ya. Boleh begini, bisa juga
Ya. Fa'lan. Fa'lan. Kalau ini siga mubalaghahnya menunjukkan alal kathrah. Jadi banyak sekali gitu. Disebut oleh guru kita Farrahmanur Rahim, ya, maka Rahman Rahim itu bunyat sifatur rahmatil ula, sifat rahmat yang pertama ala fa'lan Rahman, dalam bentuknya fa'lan, lianna ma'nahul kathratu, karena maknanya itu berarti banyak. Yakni ismullahi ar-Rahman yashmalu kullal khalaiqi, yakni nama sifat Allah yang Ar-Rahman mencakup seluruh makhluknya min duni istithna'in, tanpa terkecuali. Nah, farahmatu wasi'at kulla syai', maka kasih sayangnya itu mencakup segala sesuatu. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah yang paling penyayang. Wa ammar rahimu, sedangkan ar-rahim fa innama dzukira ba'da rahman, disebutkan setelah ar-rahman li'anna ar-rahman maqsurun 'ala Allah azza wa jalla, karena ar-rahman hanya dikhususkan kepada Allah azza wa jalla. La yumkinu ayyusammal insanu bi ismir rahman, tidak boleh seseorang itu dibeli dengan nama ar-rahman, tidak boleh. Ar-Rahman itu tuh nama Allah gitu. Disebut pertama ini kan itu nama Allah, dan itu dari fa'lan, yakni Rahman fa'lan, artinya perbuatannya banyak sekali, maka kasih sayangnya itu banyak sekali. Dia dulu ala rahmah, al-kathrah, kathratir rahmah, banyak banget rahmatnya. Dan Farrahman ismullahi azza wa jalla, nama Allah itu dia Ar-Rahman, maka nggak boleh dinamai dengan Ar-Rahman. Wa amma yujad insan ismuhu Rahim, tapi ada seorang yang bernama Rahim. Farrahim, ya, karena sifat Rahim qad yakunu lillahi wa li ghairillah, bisa ada pada zat Allah dan ada zat selain Allah. Qad taqulu, kadang-kadang Anda berkata Allah azza wa jalla alim, ya, kadang-kadang Anda mengatakan bahwa Allah ini mengetahui, Allah tahu. Tapi juga kita suka ngomong fulan alim, ya, fulan alim, si fulan itu tahu loh gitu, tanpa bermaksud mendudukan posisi yang sama si fulan dengan Allah. Begini, kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman ini nama Allah banget, nggak ada orang disebut ente Rahman banget nih. Antar Rahman itu hanya buat Allah. Tapi kalau disebut Rahim, ini bisa seperti alim, ya, alim, si fulan alim banget, kayak gitu loh, ya. Terkadang qad taqulu, kadang-kadang Anda berkata, kata si Syekh, Allah azza wa jalla alim, wa fulan alim, gitu. Wa kana bil mu'minina rahima, dalam surah Al-Ahzab, dan dia maha penyayang kepada yang beriman. Lidzalika qala Ibnu Abbas huma ismani raqiqani, ya. Kalimat atau kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim huma ismani raqiqani, ismani raqiqani, ya. Keduanya adalah nama yang raqiq, nama yang lembut gitu. Tapi ahaduhuma araq minal akhar, salah satunya itu lebih lembut daripada yang lain gitu. Warahmatu al-khassah allati dalla 'alaiha ismur rahim, dan kasih sayang khusus itu ditunjukkan oleh nama Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima, dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah, begitu udah nyebut kaum mukminin, Allah tidak pakai Rahman, Allah pakai Rahim. Nah, untuk bisa mendapat rahimnya Allah, berprestasilah. Duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, subuh, zuhur.
sebelum duha, oh itu Quran, baik sama tetangga, baik sama saudara apa segala macam untuk mendapatkan rahim. Saya ulangi lagi takutnya nggak paham. Rahman ini fa'lan, maknanya adalah alal kasrah, alal kasrah, banyak bener fa'lan. Tapi kalau sudah rahim, ini rahmatun khossatun, rahmat yang khusus. Apakah seorang mukmin, nih perhatikan pertanyaannya, nanti soalnya muncul nih. Apakah seorang mukmin hanya mendapatkan rahimnya Allah di akhirat saja? Enggak. Mana dalil? Mana buktinya? Apa yang menguatkan akan itu? Pertama, karena mukmin tidak cuma hidup di akhirat kan, pastinya dia di dunia juga duluan adanya. Lalu tadi dikuatkan sama dalil nakli, ya, wa kana bil mu'minina rahimah. Terus, apakah nanti, ya, apakah nanti rahmat Allah itu hanya untuk yang bersangkutan atau bisa dirasakan oleh anak turunannya? Wah, ente anak orang brengsek sih ente, kerasa nggak? Udah maling aja, bapak lu maling, susah jadi anak maling mah rese emang. Nah, berasa nggak? Jadi jangan bilang nggak dapet juga. Ini tentu pembahasannya panjang kali lebar. Itu karena dunia ini Allah udah bikin semuanya saling terkoneksi. Jadi satu sama lain pasti berdampak. Coba aja jembatan putus, ngepek kemana-mana tuh, kira-kira begitu. Kita nggak bisa bilang, lah kan yang putus di sana, ya, tapi lewat mana truknya? Ya kan beda udah. Makanya pembahasannya ini nanti pembahasannya panjang kali lebar. Orang lain kan mendapatkan apa yang menjadi dosanya. Itu kan orang lain. Lo gak kan bisa jam 6:30. Ya bos, rumah saya 5:30 saya jalannya bos, nyampe udah pas-pasan. Ya sebelum sekolah lah, sebelum belajar duha dulu. Ya jangan tanya aneh dong, tanya kepala sekolah dong. Tahun berapa lu sekolah? 91, 92, 93. Gimana lu sekolah? Di sekolah anu, panggil kepala sekolahnya. Panggil. Siapa yang jadiin kamu kepala sekolah? Engkau ya Allah. Ya terus, kenapa kalau engkau tahu aku yang jadiin kepala sekolah? Hah? Kenapa anak-anak gak dibawa ke sekolah? Kan kewajiban mereka belajar. Mereka juga wajib menyembahku. Gitu, kena juga kepala sekolah. Sampai kita ada hujah, makanya suka doa kan? Suka doa atau Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa taqanhar waj'alhu lana hujjatan. Quran mudah-mudahan jadi hujah, jadi pembela. Misalkan pembelanya begini, enggak pak malaikat, enggak benar, emang anaknya aja. Aneh ini udah nyekolin dia, emang anaknya. Kita bilang, jangan ngomong sembarangan kamu. Masa saya dipanggil jadi saksi gara-gara saya yang punya kontrakan? Wah, mau nyusahin aja. Terus si Kanit bilang, udah ibu jangan banyak ngomong, bapak jangan banyak ngomong. Pokoknya TKP-nya di rumah kontrakan ibu. Dugaan kuat bahwa ibu yang memfasilitasi anak ini bertransaksi narkoba. Enggak pak, ini buktinya pak. Saya bawa surat perjanjian pak. Anda boleh ngontrak di sini, tapi Anda jangan melakukan A, B, C, D, dan E. Nah, Anda udah tanda tangan ya. Maka jadi hujah. Maka si ibu ini, si bapak yang punya kontrakan ini selamat. Kepala sekolah bilang, ada kok. Sebelum mulai sekolah, kita suruh sholat duha, kecuali yang non muslim. Kita fasilitasi mereka untuk beribadah di ibadahnya. Yang muslim kita suruh, dianya aja yang ke warung melulu. Yo ngaku berapa bakwan lo yang gak lo bayar. Ingat 3 tahun nih, ambil 2, bayar 1. Kita masih panjang nih ya ngajinya ya, masih panjang nih.